A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini. Kafir pun dikasih, ya. Tolong kita amat murah dan lagi amat mengasihani bagi segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Nah, kita mukmin nanti di akhirat lagi dapat lagi, ya. Nah, kafir itu maka ada hadis Rasul mengatakan ini dunia ini surga bagi orang kafir. Jadi nggak usah heran kita kalau Allah kasih kesenangan sama orang kafir. Senang-senang orang dunia ini, ya. Nggak usah iri. Orang itu besin aja udah. Besin masuk neraka lah, kekal selama-lamanya, ya. Nah, kita dikasih kepahitan, udah pede, nggak apa-apa lah ya, biar aja lah ya. Orang itu dikasih senang memang, jadi nggak usah iri lagi. Kalau tidaklah mikirkan kita ini pecah hatinya, kata Nabi. Misal kursi orang itu dari emas pun, orang kafir. Tapi udah kayak gini udah heboh kali orang Islamnya. Kok senang-senang kali orang itu ya, kok enak kali ya itu. Seharusnya emas kursinya pun. Orang udah hidup sebentar aja ini. Berapa lama kita di dunia ini? Terkali padahal. Bukan lama. Perjalanan kita jutaan tahun. Dulu bakal kita tempuh nanti. Ulama menerangkan tentang Shiratal Mustaqim 9 juta tahun. Ada yang mengatakan 3 juta tahun. Di titian Shiratal Mustaqim. Padang Mahsyar nggak disebut berapa lamanya. Nah, inilah bekal kita cari sekarang nih. Berapa umur kira-kira? Coba renung-renung. Kira-kira sampai 100 tahun umur san. Nah, ada ya. Tanda-tanda udah banyak ya. Berarti tak amal lagi lah itu, ya kan. Alhamdulillah Pak Hanafi masih semangat, ya kan. Ya. Dibanding sama yang muda dia semangat kali senam ya. Sehat kali Pak Hanafi. Ya. Awak tuh cuma juga kalau yayasan macam mentara. Berapa lama lagi lah kan. Nah, itulah waktu kita mencari perjalanan itu panjang jauhnya. Padang Mahsyar nggak ada disebutkan berapa juta tahunnya. Waktu kita yang sebentar inilah, ambillah kesempatan ini, ya. Udah heran? Bukan heran, sama kita semua ini. Kita kejar-kejar nggak ada, tinggal semuanya ini. Bekal akhirat pikirkan. Bekal akhirat. Bukan nggak boleh ambil dunia, ambil dunia nih. Tapi akhirat jangan lupa. Sepahit macam mana, ngaji jangan tinggal lah. Ini lembur yang paling besar, amal ibadah yang paling besar. Diterima pula lah gitu. Selangkah dikira ibadah setahun yang diterima. Ibadah kita dari dulu sampai sekarang dah terima atau tidak, nggak tahu ya, saking parahnya. Cacat semua, nyajar. Ibadah kita cacat semua. Tapi kelebihan orang untuk ilmu ini, selangkah dikira ibadah setahun yang diterima. Kalau dari Gang Kambing sana berapa langkah itu? Banyak, ya kan? Nah, itulah dia. Sekarang nggak nampak, nanti baru luar biasanya itu. Nah, sampai kata Rasul, nanti semua manusia menyesal. Yang taruh salah, iya kan? Kok misal kenapa? Kurang banyak. Karena nggak nampak, ya kan? Terhalang dengan dunia yang luar biasa ini. Padahal dalam Al-Quran sudah sebutkan, ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu aja, kena tipu aja. Senang pula kita dengan tipu dunia. Nah, sana. Jadi kalau kita ketahui diri sendiri lah. Kita kan, maksud saya juga kan, kita kan hati-hatilah nih dunia nih. Pikirkan bekal ya Pak ini ya. Awas, tipu daya dunia nih. Udah Heri, kemana kau melancongnya nih? Ini kemana-mana ya? Nah. Makanya mesti kau segerakan, jadi pikir kau nggak kemana-mana, mantap kan utama. Dah. Nanti keburu nggak sempat. Ini kalian ini dalam perlombaan, bukan seluruh saya dalam perlombaan Zulkarnain sama saya ini kan. Iya. Yang mana duluan? Ya jadi Nabi nggak suka sama duda. Ini saya bilang udah saya sampaikan ya. Nabi sangat sayang kepada janda, benci sama duda. Kok malah sanggau sama Syeri? Sempat kau kalah sama Syeri, aduh. Dan apa lomba dari kau duluan gitu.
Iya. Iyalah, jadi yang bilang kapan? Oh, saya biasa bisa. Nah, itulah kalau Melayu itu gitulah sih dia. Ini sebenarnya saudara ya. Bang Haji langsung ya, pindah Ya udah, apa lagi? Nggak payah-payah di rumah aja kita ada kan udah selesai. Dia lah, Pak. Mana dulu nih? Kau dulu apa Zulkarnain? Sama aja. Dia apa ya? Mati, Pak, saya lah. Hah? Mati saya, Pak. Saling empat aja berarti. Saling empat aja. Waktu kita sempit Zulkarnain. Sempit kali. Mendorong dia menikah lagi. Ya iyalah. Saya nyamperin kata Nabi nggak suka, benci sama duda. Hah? Lagi. Sangat kasih sama janda. Laki-laki nggak suka Nabi. Kalau Syari mungkin banyaklah halangannya, halang-halangannya, benturan-benturan yang dihadapi yang muda. Ini kan nggak ada sih. Apa halangan dia? Calonnya, Pak. Dia sudah nunggu 3 tahun, Pak. Hah? Sudah nunggu 3 tahun. Kalau mau mati 3 tahun lagi. 3 tahun lah. Iya. Perempuan itu banyak kan 3 tahun. Dah banyak kali perempuan ini sekarang. Dia halangan satu kan nafsu aja kan. Dia mau yang cantik kali. Nah, itu dia. Itu benar kalau sekarang ini nggak payah. Nanti pasti kau cerita. Udah nggak usah cerita. Kalau kita nggak usah. Jadi ada kawan saya duda, nggak lama dia duda. Kemana kalian tahu dia nyarinya? Dia nggak ada duit, bukan macam ini. Ke Gunung Sinabung. Kan dapat pengungsi Sinabung tuh. Daripada ngungsi sana kemari bagus kawinnya biarlah tua-tua lah lentai itu. Kawin. Kawan saya umur 20 tahun. Cantik, sampai saya bilang nggak ada lagi saya bilang. Udah. Kok bisa? Kenapa kok mau? Karena dia daripada pengungsian itu satu tenda dengan masalah mandinya, masalah apa ya, udahlah, biarlah bapak tuh bang sama aku nggak apa-apa lah. Kan? Umur 20 tahun, cantik juga kan? Kalau kamu udahlah, kalau Sherry mungkin lah berpikir-pikir banyak ada sandungannya ya. Enggak, dia salah, dibilangnya pula saya nggak nyokong, setuju lah. Siapa nggak setuju? Malah kami lebih enak. Kalau ada orang rumah di rumah ini kan enak kita kan. Ini nanti yang datang kemari suami istri. Nggak enak rasanya suami istri datang. Itu datang orang duda ya kan. Dia mampu lantaran. Gimana? PND. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu makanya guna ngaji tauhid ini supaya kita tanamkan di hati kita. Bukan kita kok yang nanggung makannya kok. Allah Ta'ala yang nanggungnya. Sampai kita Rasul kalau mau kaya kawin. Cepat lahir, berpacu lah coach. Kau duluan, lomba deh biar tahu dia. Masih iklan aja. Jadi ada orang di Darmin sana lihat mertubung sikit, perempuan PNS, gadis tua, PNS tapi dia sampai mau cari, pokoknya orang ngaji yang sholat lah, biaya nggak perlu katanya, aku sanggup, gajiku besar, gitu. Udah, jumpa saya lajang tua, udah lajang tua aja, umur 69, menurut tua kan, mau, nggak apa-apa deh, pokoknya sholat, pokoknya ada suaminya, tak enak rasa dia hidup sendiri, udah usulkan lah. Bapak aja lah nengok, tengoklah kau, enggak lah, asal bapak setuju, aku setuju. Udah, saya tengoklah, cuma baguslah perempuan. Yang betul-betul dia tidak mau masa hidup nggak apa-apa. Pokoknya dia ada suami, kan hebat tuh kan, udah untung kali tuh kan, udah cocok, yuk, udah datang. Kita pindah langsung yuk. Gini nih, apa ada syaratnya katanya pula. Syaratnya apa katanya? Saya bilang lah, dia kasihlah saya 15 juta katanya. Nggak pernah cakap kotor lah, saya sebenarnya gerem kan. Iya, lagi diminta 15 juta lah kasih itu. Gerem nggak kau tuh? Udah Pak ngusulin nyari-nyari. Kalau kita kawin dulu, 69 umur. Itu 8 dulu. Nah, maksud cerita ini jangan sampai kok kayak gitu. Jangan lama-lama. Dia tahu, Bang. Kalau bisa pekarat. Dia tahu, Bang.
3 tahun, aduh. Dua anak tamat. Aduh. Saya sama istri saya udah saya bilang duluan, bro. Sebelum meninggal saya bilang, mana tahu nanti kalau duluan meninggal, sebelum kau ditaran saya nikah. Minta izin lah. Iya katanya. Minta izin saya. Karena jangan sampai saya dikira duda. Jangan ngalami duda hari itu juga. Dalam keadaan masih ada istri. Karena ibadahnya lajang sama istri 70 kali lipat juga karena. Jadi sekarang ibadah kau kira satu. Kalau duda ini langsung aja, nggak ada anak-anak, Pak. Anak-anak nggak bilang Nabi. Punya anak, Pak. Orang yang beristri dengan yang lajang, ya serius sekali kau Eri. Ibadah 70 kali lipat. Ibadah. Nah itulah, emang cepet kok zaman lama. Orang kita ini rame kok, apa masalah yang Masalah bilang ya, Pak. yang tersandung? Ha? Kalau bisa deh, kayak. Nah, Bisa senang mereka. nah, Nah, orang 50.000. santai nanti. Yang ngomong tuh biasanya makanya sikit. Besar pahala ngasih orang. Oh ya iya bangun masjid itu. Nah, dengar kalian tuh, bang emang Menghalalkan yang haram. Iya, Macam bangun masjid. Satu masjid. Ini salah cuma satu pekerjaan menghalalkan yang haram. udah aman kau kan Eri kan dengar kan? Ustaz Jorkanen bilang macam dirikan masjid. Ya udah selesai, satu orang aja. Satu orang aja. Saya bilang aja. Baru bilang kepada kalau untuk aku. Yang betul lah Jorkanen. Kau mau mendirikan masjid apa surau ini? Surau suruh di kampung pun. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan kita pikir kita menanggung anak kita, tidak. Allah Ta'ala yang nanggung semuanya. Maka orang tua dulu banyak anak, banyak rezeki. Orang sekarang nggak mau terima, banyak anak mati, ya kan? Allah Ta'ala yang nanggung semua itu kok. Dia Maha mengetahui. Sudah ya. Tapi calon kau tuh bagus tuh nampaknya Zulkarnain. Bangsa banyak anak itu. Nah fotonya. Nah foto foto itu. Apa aneh, Pak? Hah? Asik. Aduh, bahaya Pak bilang gitu. Gimana? Jadi bilang, Bang, bikin kue lah, Bang. Ngaji mau susah Bang. Ayo bisa. Iya. Mau di bangku ya dia, nggak usah. Angkat paten ya kan? 4 anaknya? Anak yang 4, Pak. Anak angkatnya 2. Emaknya 2 itu apa 10. Tambahin 4 Jangan kau rasa kau menanggung, tidak. Allah Ta'ala nanggung, itu hebat rezeki dia itu. Kalau dia bisa, Empat ya, anaknya 6. Emaknya lumayan 2. 8. Sama kali 4. berarti Allah Ta'ala sayang sama dia tuh, banyak anaknya. Sanggup dia. Ustaz, kalau jadi dia suami itu berapa loh? Hah? Kalau jadi kau suami berapa? Iya. Nah, ketiga. Suami ketiga. Ya, satu lagi ini yang bagus ini 3 tahun nunggunya. 3 tahun lah. Tunggunya. Itu habis 3 tahun. Jauh, Buat ya? orang pula tuh ya. Surabaya. Harganya 5 juta. Nah, apalah nggak kau cari di Papua sana? Ustaz banyak biaya Ustaz ya. Orang tuh tak mau pakai baju, nggak bayar beli baju. Bukan, tadi Ustaz. Kata aja dia aja. Hah? Tadi mas dia aja. Surabaya. Nanti kalau nggak ada gitu, pikiran kan dia bilang sama kau, Ustaz tuh macam nggak setuju. Setuju kali pun kau cepat kawin. Pakai kopi. 3 tahun Surabaya. 3 tahun mah apa tiap 11 kali 5 juta biasa. Lama lagi. Lama kali 3 tahun. Bang Mas belum tahu mau sampai apa tidak. Dia tahu lagi. Kalau Tapi kok mau naik lu mas kok. Belum mau saya. Itu anak murid Ustaz cantik. Halo. Enggak tahu dia.
Gara-gara cakap kau tuh malah hambar saya. Masa dibilangnya murid ustaz tuh tua-tua nih? Iya. Bening-bening mah. Saya bilang kan orang lain. Aneh sih mereka bening kali. Aja jauh. Kalau Ustaz lah, kalau ada masalah tinggal ngadu ya Ustaz. Iya. Misalnya Ustaz. Saya Pak, kalau pilihan Bapak saya nggak nanya-nanya lagi. Sampai gitu orang percaya. Langsung dia nggak mau. Serah. Yang dari Cari perempuan anaknya 4, dia suami ketiga. Mana? Kita nggak mau. Yang di Surabaya itu 3 tahun itu tak boleh juga. Mana deh? Umur itu Ustaz. Banyak lah. Gadis-gadis banyak. Si muda-muda. Ustaz kasih foto gadis satu-satu, udah pasti itu dibilang. Kasih, nggak percaya. Itu mau dia. Udah ya, masuk kaji lagi kita ya. Tapi tanamkan di hati, kita ngaji tauhid ini, semuanya Allah yang nanggung. Kerjakan perintah Allah Ta'ala, Allah tanggung semuanya, apapun. Nah, ini banyak merusak manusia ini, pikirnya dia lah nanggung anak sekolah. Nanggung, ini lebih susah ini. Binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Seolah-olah, anaknya berapa? Nanti cuman uang sekolahnya. Nggak bukan orang tawa kok. Enggak. Maknya aja urus satu orang dah. Kadang-kadang ada pidanya cuma ada anak-anak, Pak. Nah, karena orang tua nggak ada pikirannya kan. Memang mujar lah imbang itu. Nah, kumulai kitab ini, alhamdulillahilladzi ala wujudihi jami'an al-mukainat. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib wujudnya segala kainat ini. Waqra ala wahdaniyati wantaf wa anfa'ani dahu kulli makhlukat, dan telah mengakulah atas keesaannya dan atas keadaan kepada apa itu atas oleh segala makhluk ya, keadaannya oleh segala makhluk. Wasab ala sahadatain dalil ala kamal ahlil sahadat, dan telah menjadikanlah ia kan yang mengucap 2 kalimat syahadat dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang dapat bahagia. Ya, itulah jadi dalil ya. Dan telah menjadikanlah ia akan mengucap 2 kalimat syahadat dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang dapat bahagia. Maksudnya apa? Kan kita ucapkan dalil asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, kan pengakuan kita itu kan. Saksi aku tidak Tuhan sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu ada dalil sudah. Kalau orang yang berpikir, itu manusia dikasih akal untuk berpikir adanya Allah Ta'ala, pasti ada Allah Ta'ala yang menjadikan semua ini kan. Langit, bumi, dan barang antara keduanya. Udah. Dia jadikan itu kan. Betul tuh kan? Nggak dibantah lagi tuh. Nggak bisa kan? Kalau dia menjadikan ini semua, berarti siapa punya ini semua? Itu makin kajian nggak apa ya sebenarnya kalau dipahami, dekat yang punya, selesai. Kan payah-payah kali dekat yang punya. Macam mana cara mendekatinya? Ngaji, sholat jangan tinggal. Itu cara mendekatinya. Jangan terbalik-balik. Sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Nah, ngaji malas, cuman lah. Padahal nggak usah payah-payah, nggak usah minta lah. Akan kuberi lebih dari orang minta. Itu janji Allah Ta'ala itu. Dan dalilnya apa lagi supaya lebih mudah? Kita aja kalau berkawan sama orang kaya, yang betul orang kaya lah ya, bahasa gajinya miliaran, susah kita tuh nggak? Ada. Siapa nggak apa ya? Apa semua Allah yang maha kaya gitu? Dekati dia. Coba cara dekati, sholat jangan tinggal. Kita juga nggak dapat ilmu ini kalau nggak ngaji kan. Makanya ngaji itu paling tinggi ibadah, ngaji untuk ilmu, nggak ada lebih dari situ lagi.
Walaupun kata Hasan Basri ibadah paling afdal adalah sholat, kecuali pakai kecuali tuntut ilmu. Karena sholat juga nggak ada kalau nggak ada ilmunya, nggak diterima. Ini ilmu paling tinggi. Sehingga ibadah apapun kita lakukan nggak dipayungi malaikat, tapi kalau untuk ilmu dipayungi malaikat. Seluruh binatang di darat, di laut, udara, semua minta ampun, ya Allah ampunkan dosanya. Bumi yang kita pijak, memohonkan ampun sama kita. Itu untuk orang kelibat untuk ilmu. Lainnya enggak. Walau mengerjakan haji sekalipun enggak dipayungi malaikat. Kalau untuk ilmu, keluar biasa kan. Merugilah kita enggak ngaji. Ini ibadah paling tinggi. Udah. Bagaimana supaya kita rajin ngaji? Ingat mati di depan, bukan di belakang mati itu. Kalau mati di belakang udah kita lihat, udah lewat. Kalau enggak mati aku lagi. Entah juga lah ini kan di depan ini. Makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sementara tiap hari jiran, tetangga, saudara, kawan mati ya, mati bergantian terus. Sekali lagi giliran awal disebutkan ya kan. Cuman ini mesti kita selalu datangi di hati kita supaya kita kuat ibadah. Udah Pak Hanafi. Itu Pak Hanafi bilang payah kadang apa akhirat coba. Untuk orang ngaji itu. Mau betulnya apa enggak? Hah? Coba jawab. Itu speaker saya bilang untuk orang ngaji itu. Mau betulnya apa enggak? Nah, kok payah kali sih? Akhirat. Hah? Bukan dipaksa. Jadi kalau kau sungguh-sungguh, enggak usah Pak Nabi betulkan. Pokoknya malam Sabtu depan udah pakai mic dah ya. Bukan enak dengar. Titipan ya. Kalau ngaji. Kalau ngaji. Kalau ya agak bisa lagi. Enggak, kasihan orang tuh rupanya selama ini enggak dengar kita ngaji ini. Kita ketawa tuh benar apa kita orang tuh gitu. Kasihan enggak? Iya. Kaji enggak dengar. Jadi iri aja orang tuh. Menang suruh diajak suami diikut ya Pak Edi ya. Supaya si Pak Edi pun bilang itu juga ya kan. Bagus cerita-cerita aja kita ini ya kan. Gitu. Nanti pulang kau tanya istri kau Ustaz, betul apa enggak nih? Enggak dengar kan ngaji? Hah, Li? Jadi belakang bisa dengar. Istri kau pandai, enggak mau jauh sini dari kan. Nggak dengar. Nah gitulah ya. Memang betul kata Julkarnain tadi 1000 orang 2000 kalau mau diperdengarkan bisa dengar memang. Itu orang yang tauhidnya udah kuat. Kalau enggak belum apa mana lah dengar jauh kali malah. Karena teringat saya waktu ngaji sama Tuan Arifin Isa, jauh memang. Saya 5 sab lah di belakang, di masjid itu, masjid Labuan tuh. Apalah kata Tuan, nggak dengar San, memang. Contohnya gini lah, jadi yang dikatakan Mamas itu orang yang sudah dengar Pak ini, gitu lah dia. Mana? Sampai saya bantu pakai tangan, nggak dengar juga. Tahu-tahu ada orang tua di belakang saya, izin Tuan ya. Berarti dia dengar kan? Apalah maksud gue? Rupanya dia maksud dia, memang sengaja dia pelan. Karena kita mendengar yang diperdengarkan. Barulah saya bilang ke Tuhan, ya Allah perdengarkanlah. Dengar Pak ini. Nah jadi kalau orang itu dengar, tapi nggak dengar juga orang gimana lah. Kalau diperdengarkan, jawab pendengar kan? Dengar. Dekat pun kalau tak diperdengarkan, nggak dengar. Nah, betul kan? Nah, itulah gunanya bertauhid. Allah Maha mendengar. Nanti ilmu ini boleh kalian coba. Boleh coba. Apa dibuktikan ya? Dengan dengar aja. Entah terpisah jauh dengan anak atau istri di keramen banyak, panggil pelan-pelan aja. La ilaha illallah, panggil namanya. Nengok dia tuh. Nggak usah teriak-teriak macam tarjan gitu, nggak usah. Ya Allah pendengarkan. La ilaha illallah, hadirkan dulu. Tiada Tuhan selain Allah Ta'ala memperdengarkan. Panggil namanya. Udah paham ya? Nggak payah-payah. Coba. Mesti nengok dia. Tinggal gini aja lah. Dicoba ini, kalau nggak bisa.
Udah. Si Arsa tadi panggil dari rumah aja. La ilaha illallah. Pasang apa sinyalnya dulu ya. Tiada Tuhan subhanahu wa ta'ala yang mendengarkan panggilanku. Arsa pulang kau. Dengar deh itu. Itu pakai si Nur yang ngaji di rumahku di Bidik Agus itu. Nutarigadi itu. Memang dicobanya. Udah saya coba Ustaz. Betul lah gitu. Saya taksi dari sekolah ke rumah 15 menit. Saya panggil, pulang. Nggak bisa dapat berkawan pun nggak bisa. Aku pulang lah. Cuma ada yang manggil aja. Emaknya manggil. Nah, ini butuhkan kaji ini. Kalau nggak kalian butuhin nggak dapat. Apa iya? Buktikan lah. Kalau butuhkan soal duit payah ya kan. Nah ini bukti nggak pakai duit. Nabi bilang kalau kita ngasih 100 dapat juta. Rendahkan 10.000 dapat 100. Nggak mau juga usul duit. Karena 10 kali lipat paling sedikit. Nah ini nggak pakai duit. Nanti saya panggil coba. Ustaz tidak. Nggak mau juga, ya udah lama nggak tahu lagi apa bilangnya. Jadi tergantung orang balik yang ngaji, ya, paham dan diamalkan, dapatlah dia. Udah Heri. Apa yang mudah? Nah, itu betul ya. Terus suka Zulkarnain ini, cuma awal sedih dia main. Macam kuda gepang juga sudahnya pindah kemarin. Nah, karena kau betul-betul ngaji. Amalannya sudah kau amalkan, tinggal nunggu hasilnya aja. Ya Allah, berikan aku pekerjaan yang tidak mengganggu amal ibadah kepadamu. Itu mintanya mesti ya. Berikan aku suatu pekerjaan yang tidak mengganggu amal ibadah kepadamu. Jangan nanti gara-gara kerjaan ibadah kita bertanggalan. Gak bagus tuh ya. Karena gak bagus. Siapa yang bilang? Imam Ghazali bilang. Tanda pekerjaan kita gak bagus ditariknya amal ibadah kita. Yang sholat kececeran lah yang gak bagus tuh. Padahal kaji tauhid ini ilmu pasti, bisa dibuktikan, jelas, nyata bisa dibuktikan. Nah kita nggak mau buktikan, nggak dapat kok. Karena kalau kita renungkan dan kita jujur sama diri sendiri, mana banyak kita dapat dari Allah Ta'ala nih, yang kita beli atau nggak dibeli? Nggak dibeli kan? Tapi duit juga di depan, berapa duit semana, pening kemana? Maunya duit juga, padahal nggak usah pakai duit. Apa nggak enak hidup lagi mikir berdua kami di rumah tadi. Apalah makan apa, udahlah nggak usah pikirin makan lah. Datanglah si Buya tadi, saudara kau itu. Mbak. Bawa makan di putih biar angin isasan ini. Nah itulah dia. Lucu kali kalian, kok ngeyang-ngeyang kalian dua-dua. Nanti kok ngeyang dia ngeyang sama aja. Tapi gitulah enaknya. Dekat yang punya. Kan nggak baik kan? Nabi pun bilang kok, kejar aja akhirat, dunia itu ngikut. Nah kita terbalik. Dunia dikejar, akhirat nggak ikut. Kejar aja akhirat, dunia pasti ikut. Belum pernah orang kenduri dipanggilnya orang-orang jalan-jalan. Misal orang masjid kan? Iya kan, Eri? Panggil orang masjid sekian orang kalau kenduri. Orang masjid aja itu. Orang yang sholat. Kalau enggak. Itulah enaknya. Dan seterusnya. Kita lah ngaji, kalau ngaji ada makanannya kan. Kalau lain enggak, ngaji udah pulang. Siapa punya kerja itu? Allah. Udah buat aja pengajian kau, aku sediakan semua kata Allah Ta'ala. Tapi ikhlas ya, jangan ada di hati. Orang ini enggak ada lagi kira gula-gula seperempat pun. Habis semuanya pahala yang dari dulu. Bukan malam ini, dari dulu habis semua. Ya coba. Syukuri aja. Itu janji Allah Ta'ala itu ya. Lain sakartum la azidannakum. Kalau kau syukur ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Itu janji Allah Ta'ala kok. Tapi awas,
Walain kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau kufur dengan nikmatku, azabku amat pedih. Jadi kembali kepada kalian yang dua nih. Udah ada orang mau jadi syukur, alhamdulillah lah itu. Iya syukurlah. Saya cerita tentang lajang 69 nggak akan lajang dah, 69 nggak akan kawin. Awak cari kan, minta pula dia pula minta 15 juta soalnya. Nggak pernah cakap kotor lah. Mati dia, habis tanpa ada istri, tanpa ada yang nangis. Nggak enak juga memang, nggak enak lah. Mati ya udah lah. Nggak ada yang mati jam 3, jam 6 kubur lah selesai. Orang nggak ada itu udah selesai kan, ngapain nunggu besok tuh? Ya kalau nunggu besok siapa yang nunggu mayat tuh jalan? Bukan gemuk orang tidak macam kau lah gemuk badan. Tanam terus, habis selesai kan, orang pun nggak ingat lagi sebenarnya lanjang lah bola. Tidak tahu Pak. Tanya semuanya, jangan kita saya tanya lah. Siapa yang sanggup nunggu 3 tahun? Awak punya duit, awak suruh nunggu pula ya. Tapi kalau kau nggak ada duit semua dia semuanya, itu entahlah juga lah kan. Masih ada Ibu Ili Darmin tuh, masih ada padahal nggak? Apa kau bilang? Ya Ibu Ili Darmin tuh masih ada, yang PNS tuh, kasih ya Pak? Oh, nggak, dia lebih dari itu lah mesti. Kita zaman dulu. Dia lebih dari itu, udah lama ngaji, punya banyak ini. Kalau itu langsung disegerakan, nggak pening, nggak mikirkan lagi. Nggak cocok buat dia. Orang saya pun nggak selera kok. Kalau saya nyolongkan orang, saya pun mau. Kalau nggak mau nggak usah. Ini ilmu sama kalian. Kalau jodohkan orang, mau kau mau dia nggak? Nggak mau, nggak usah jodohkan orang. Kira kan? Itu rumusnya itu. Kalau kita sini nggak mau, ngapa jodohkan orang? Orang nanti nggak mau lagi lah kan. Jadi PNS tadi, saya pun nggak mau, apalagi dia nggak mau lah dia. Ngerepet dan nanti. Kayak gitu, tidak Ustaz apa Ustaz? Tapi dia nggak ngeluh pening sah. Hah? Nggak pening dia lagi, nggak ada bilang oh, pening nggak ada nggak bilang pening dia lagi. Udah ada pilihan dia, udah ada kok, kita kan nyokok. Pening malah. Kayak mau buka suku ya. Aduh, gimana? Bukan pening. Kau apa camkan ya Rian? Cepat kau berpacu, cepat kau duluan biar tinggal kalahkan dia ini. Dan telah menjadikan ia akan mengucap 2 kalimat syahadat, dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang dapat bahagia, gitu ya. Orang dapat bahagia lah itu ya. Sampai kata Rasul, kita perang sama orang kafir, bilang Nabi kalau ada orang tuh mengucap 2 kalimat syahadat jangan dibunuh. Udah Islam dia itu bahagia udah itu kan. Tapi ada sahabat nggak ada, nokoh aja dibunuhnya. Marahin Nabi bilang apa aja kau kata Nabi. Ya dia nokoh aja udah terletak tercapai dengan membunuh aja, diucapin 2 kalimat syahadat supaya jangan dibunuh. Nggak ada, aku bunuh aja lah. Nah, gitu ya. Bahusul la ma'rifah akaidul tauhid min ihtisari min bariyat, dan telah menentukanlah bagi mengenal, yakni mengetahui bagi akal akaid tauhid simpulan iman akan mereka itu yang dipilih ya, pilihannya daripada segala manusia. Itu begitu syukur alhamdulillah lah, sekian banyak manusia. Ini yang ngaji ini orang pilihan semua ini. Siapa yang milih? Allah Ta'ala yang milih. Bukan cerita suluh-suluh, Allah Ta'ala milih. Nggak ngaji kok. Kesembarangan, seperti orang Islam juga. Semua orang Islam sholat? Tidak.
ada yang tidak, ada yang salah kan? Itu yang dipilih itu. Maka panggil Al-Quran itu dua macam. Ya ayyuhan nas, satu ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Yang dipanggil puasa bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Kan itu. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan orang Islam enggak, ya orang beriman. Udah saya. Ini untuk ilmu ini wajib hukumnya. Berarti kalau nggak ngaji berdosa. Dapat panggil alhamdulillah kurniamu ya Allah gitu. Kalau lihat dosa kita nggak cocok kita duduk sini. Saya bilang kita itu maksud saya juga nggak cocok. Banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, mulut, kaki. Ada juga dosa kaki nih. Saya ada apa dosa kaki? Nyipai orang rupanya. Nah, jawab biar jadi ibunya lengket. Jawab kalau saya tanya, jawab kalau salah dibetulkan, kalau betul alhamdulillah. Banyak dosa kaki nih. Apa dosanya? Apa? Oh gitu ya. Lebih tinggi lagi. Apapun rencana kita kalau kaki nggak berjalan kan nggak jadi kan. Maka dicabut Umar kakinya. Ini gara-gara kau aja nih. Pergi juga kalau nggak ada, bukan buat dosa padahal nggak ada gunanya, dicabutnya kakinya. Itu rencana kita di otak kita begini, segala macam rencana kita. Kalau kaki nggak jalan kan nggak bisa kan. Jadi banyak dosa kaki itu. Ngajilah. Kalau udah kita gak ada dosa, wah udah enak kali lah ya. Kan pernah saya sampaikan, etibar aja ya. Orang setiap hari dia main-main di kantor penghulu aja, main-main di situ aja, bandit, preman. Nah, orang kantor penghulu semua aja no dia tuh. Tapi tiap hari situ aja dia. Satu hari 5 kali kantor penghulu, kantor penghulu lurahan, main-main aja. Satu ketika dia bilang sama pegawai lurah tuh, bang, tolong buatkan aku apalah bang, NA, aku mau kawin. Hah, baguslah kau tuh. Heboh dari kantor lurah tuh, yang pegawai tadi. Anu mau kawin, sampai ke penghulu. Apa? Bagus itu. Buatkan sudah, buatkan. Kumpul-kumpul duit, atau malah dapat duit ya. Senangnya waktu dia mau kawin. Ada hari. Ini orang ini dompetnya gatal aja mengeluarkan motor kawin, makin cepat, selama-lama. Kenapa dia sampai kayak gitu, antusias sekali kantor lurah tuh, senang kenal sama dia. 1 hari 5 kali kenal. Makanya kita sholat satu hari 5 kali, 5. Nggak usah khawatir lagi lah, kerja minta Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan apa ayat Hasan? Kalau kau dong agama Allah Ta'ala, Allah dia apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah tuh, Hasan Jainuddin tuh. Bisa agak kuat sedikit, San? Itulah, kalau disuruh tuh patuh aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Intan surlah. tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kan dipanggil orang beriman kan? Itulah untungnya. Dengar lah Eri, kata kau dengar gak Ustaz Jainuddin tadi, siapa? Hasan. Dengar. Kalian ini entah sehari tengah asar nggak tahu. Ilmu kalian udah tinggi-tinggi kali ini. Nggak percaya tanya nanti terus berujak dengan orang lain. Ya heran. Itulah cerita sama orang lain. Masalah yang kita kaji nih. Pasti dia nengok dan kali takut, singkat orang. Bakal usah masjid. Kalau imam lah kau orang nih. Mana mau dia? Betul nggak saya bilangnya? Apalagi sehari masjid yang di pasar 9 udah takut sama dia. Dulu orang tuh saya remeh kali sama dia nih. Di pasar 9 sekarang cuman dari jadi mana-mana mengenyai dia pun habis bikin Allah Ta'ala ya. Sampai dia tidur di foto orang nggak ada fotonya ya. Allah Ta'ala menyelamatkan. Mengenyai dia Allah pelihara. Itu kita yang dibaca Syasan tadi. Kalau kita tolong Allah Ta'ala, Allah pasti tolong kita.
kerjakan aja perintah. Udah, kalau gitu apa sih masalah yang sedang kita hadapi yang berat kali? Bilanglah. Mudah-mudahan terjawab dan bisa kita ngamalkannya. Si Am langsung mau muka supaya jadi tanya deh gini dah. Mana gua benar? Apa yang berat kali? Jadi hajab kayak kalau saya yang bertanya saya yang jawab itu kan. Klip. Kalau kau syukur, ku tambah dengan bagi nikmat yang lain. Itu kata Allah Ta'ala. Syukurilah sekarang ini. Itu bukan kita kadang-kadang nggak pada kita mensyukuri yang sedikit. Banyak baru pada kita bersyukur. Salah. Pandailah kita syukuri sedikit. Allah kasih banyak. Kalau kita nggak syukur yang sedikit pun kasih Allah Ta'ala nanti. Akibatnya apa? Kalau sedikit pun nggak susah kan ini kan. Itulah rahasianya. Udah? Jadi kalau kita paling berat kan dengan jalan hidupnya, bilanglah. Biar terjawab. Apa yang berat kali, Eri? Karena duit jangan lama kan libur. Malah keuangan gitu. Bilang aja nggak apa-apa. Kok apa yang malu-malu ngaji? Syukur alhamdulillah mak kau masih hidup. Saya udah rasakan itu. Nah, kalian yang punya apa merasakan juga lah nanti ya. Dapat kiriman dari kemanaan gula 1/4. Berapalah gula 1/4 itu? Menetes air mata saya terkena terharunya. Ini saya dari Syama Sanun. Ya, kemanaan ngasih gula 1/4. Terharunya gitu. Nah, jadi sumber duit kita itu takkan mak kau masih hidup kan? Ngasih mana? Seberapa sanggup kau lah? Mau 1 juta jadi. Tangan kanan mak kita itu situ sumber duit. Nah, kalau itu menjadi masalah situ aku buatlah. Buktikan coba. Karena orang tua ini kalau dari anaknya, saya dengar ya. Senangnya kan main itu. Apalagi memang kesukaan dia. Memang suka dia. Nah. Nggak mungkin lah kita sebagai anak kita nggak tahu kesukaan mak kita, ya. Dari segi makanannya apa dia yang suka. Ada nih orang tua kadang-kadang udah sakit-sakit maunya jalan-jalan, bawalah. Nah, bawa saya. Ayo mak bilang. Sumber duit itu. Mak coba buka tangan mak. Ada apa? Buka aja lah mak. Nah. Senang kali dia itu. Nah gitu ya. Ya itulah udah saya rasakan. Karena banyak 1/4 gula dikasih kemenangan. Tapi terharu kali gitu. Nah. Apalagi dibawa makanan yang makanan itu kesukaan awak. Ya Pedi. Apalah Pedi yang paling suka? Makanan. Enggak mau banyak, satu aja yang paling suka kan, banyak kan yang paling suka apa? Bilang aja nggak apa? Hah? Banyak yang mau disukain Pak. Kari kambing. Kari kambing. Apa deh? Kari kambing nggak suka ya? Ada tuh makanan yang kita paling suka, ini suka kali aku tuh. Nggak bisa ngelak lah. Udah. Kalau pede nggak saya jawab sendiri saya sendiri. Biarlah saya bertanya saya yang jawab ya. Tinggal enak aja kalian. Udah geram kalian doanya. Kalau saya bilang macam pede juga banyak kali saya suka. Tapi sayur apapun yang paling saya suka sayur rebung. Rebung. Semua makanan saya tolak semua itu. Rebung saya makan. Itulah saking enaknya. Nah gitu. Contohnya gitu. Padahal banyak makanan yang lezat-lezat banyak. Tapi ada yang bawa sayur rebung, udah saya tinggal semuanya itu. Suka nggak sama rebung tuh? Tapi belum titik tuh dia. Pencah Udah tahu semua. Percahnya itu kan hanya yang kan banyak Pedi, itu banyak kita suka, tapi masih ada satu yang mengalahkan semua. Contoh saya tadi rebung tuh, kalah tuh semua itu.
Udah bisa terjawab belum? Belum juga? Enggak, sebenarnya kajian duduk. Apa maksud pertanyaan saya ini? Dapat jawabannya gitu. Jadi kalau nggak pede jawab, baik, nggak duduk kajian jadi. Kari kepala ikan lah Pak. Kari, Kepala ikan. kari kepala ikan. Kan ada jawaban berarti kan? Kepala ikan dikari. Si kadapi atau semutiara, cuman rasa senang. Ya makannya kan? Buka ya. Kari kepala. Macam mana rasanya? Nikmat. Nah, gitu contohnya. Rasanya kita tuh bahagianya lah aku punya anak gitu. Tahu dia kemana, gitu jadinya. Bisa keluar mata tuh Pak. Kenapa baru cerita kari kepala ikan aja dah air liur udah keluar ya kan? Kalau orang Melayu kalau buat karinya kental deh ngomongnya kan? Sedap ya. Nah, itulah nikmat real utama. Jadi anak sumber rezeki itu. Kalau si mutiara itu pandai di mana kayak gitu. Meriahkan rezeki itu, senang orang tua. Karena Allah Ta'ala tidak ridho seorang anak, tak ridho orang tuanya, ya tergantung orang tuanya. Ini bukan untuk kita semua ini. Siapa yang orang tua masih hidup, buatlah. Masa kita nggak tahu kesukaan mak kita apa? Tahu kan ini kan? Tahu. Karena kesukaan orang tua kita bukan yang mahal-mahal, yang murah-murah padahal. Bukan yang mahal, yang murah kadang-kadang. Itu dia bisa senang deh lah ya. Jangan nanti dikasih orang tua, udah gigi pun gak ada, peyek dikasih ya. Jadi macam mana lah Tuhan makannya tuh, aku nggak baik daripada anak nanti nggak senang hatinya, aku tumbuk lah si peyek tadi pakai batu giling, aku tumbuk. Anak nggak ngerti juga rupanya tubuhnya si peyek tadi. Biar senang hati anakku. Tapi biar dia tahu juga, bos saya nggak bisa lagi makan peyek ini, pasti ditumbuk. Anak nggak ngerti juga, diboknya lagi peyek itu. Cukup lah. Udah ada sampai, itulah sumber rezeki itu. Di tangan kanan mama kita. Yang selalu kita dengar selalu surga di bawah telapak kaki ibu. Selalu kita dengar dari dulu pun. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maka anak kadang malas dan nengok kaki maknya menjorok ya kan. Apa iya di telapak kaki ibu adalah surga? Emang iyalah. Diuruslah kaki ibu tadi ya kan. Nah, sumber rezeki di tangan kanannya. Udah sampai ya? Nah, ini udah lah, sampai sini lah kaji kita dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.